Gal, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Maksiyatun awrasat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Kata beliau membahas tentang hikmah yang lainnya. Satu perbuatan maksiat tapi menyebabkan kehinaan dan kerendahan itu lebih baik daripada suatu perbuatan taat tapi menyebabkan pelakunya merasa mulia dan sombong. Ya. Maksiat itu nggak bakal lebih unggul daripada kebaikan. Tapi kadang-kadang maksiat itu ada asarnya, ada konsekuensinya. Yang konsekuensi itu muncul akibat pelakunya, ya. Sehingga di antara konsekuensi daripada maksiatan itu akhirnya dia menyebabkan merasa hina, merasa gak pantas, merasa jauh daripada Allah, sehingga dia itu terlecut dirinya untuk mendekatkan diri kepadanya dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tapi dia dengan kebaikan itu dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa mulia daripada orang lain. Nah, jadi bukan selamanya kebaikan itu lebih baik daripada keburukan. Kadang-kadang ada keburukan yang lebih baik daripada kebaikan. Nah, ini contohnya. Seperti apa? Seperti keburukan yang menyebabkan orang itu menjadi hina dina, tidak merasa lebih baik daripada orang lain karena keburukan itu. Setiap dia ingin merasa lebih baik daripada orang lain, ingat dosanya, sehingga dia tidak mau merasa lebih baik daripada orang lain. Sementara orang tidak pernah berdosa, dia sulit sekali untuk merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Tetap dia itu merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdosa. Nah, orang yang berdosa itu lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena sebab akibat gitu. Sebab dia begitu, akibatnya begini gitu. Jadi bukan karena zatnya. Maksiat itu nggak bisa mengalahkan kebaikan. Hasanat itu sebab ridhonya Allah, maksiat itu sebab murkanya Allah. Tapi bisa jadi sebab maksiat Allah ridho kepada seorang pelaku gitu. Nah, dan bisa jadi sebab hasanah Allah murka kepadanya. Nah, kenapa? Karena sebab akibat pelakunya itu. Nah, jadi artinya Pak, jadi kita harus hati-hati dengan hikmah ini. Kita paham bahwasanya Allah tidak memerlukan kepada ibadah kita dan tidak takut serta membahayakan kepada Allah dan keesaannya serta kemuliaannya dan keperkasaannya maksiat kita. Kalau Allah mau hambanya yang seumur hidupnya dia bermaksiat, lalu kemudian cuma di akhir hidupnya dia itu bertobat, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, Allah maafkan semua kesalahannya, itu kehendak Allah, ya, dan tidak berkurang sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Kalau Allah mau orang yang seumur hidupnya berbuat taat kepadanya dan nanti di akhir umurnya kemudian diplesetkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia su'ul khatimah, sehingga karena satu dosa dia dimasukkan dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak dianggap sebagai seorang yang zalim. Kenapa? Allah berperilaku dengan haknya sendiri, semua miliknya. Sama seperti kalau Ustaz punya kacamata ini kacamata Ustaz mahal, Ustaz beli, Ustaz mau banting, mau kasih orang, mau jual, mau ini, apa hak ini itu melarang? Tidak ada hak ini. Apa kata anak pemiliknya? Nah, sama seperti itu Allah SWT dengan makhluknya, dengan ciptaannya itu nggak bisa disalahkan. Jadi jangan kita kepedean ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu berbahaya sekali, ya. Dan jangan sampai kita putus asa ketika melakukan suatu kejelekan, karena itu bagian daripada takdirnya Allah juga. Sehingga jangan putus asa. Putus asa itu dianggap oleh Allah Ta'ala itu dosa besar. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, wala tayasu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa.
Jadi jangan takut, dosa apapun yang kalian lakukan selama kalian betul-betul bertobat kepadanya, Allah akan mampuni. Begitu pula ketika kamu berbuat baik, jangan kamu langsung merasa, wah saya ini berhak, harusnya saya dikabulkan doanya. Kalau saya berdoa sekarang harusnya Allah mengabulkan permintaan saya. Enggak harus. Karena kamu beribadah begini karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, taufik dan hidayahnya, bagaimana kamu beribadah sekarang ini? Nggak bakal bisa. Jadi itu maksudnya. Az-zul wal iftikar min sifatul ubudiyah. Jadi merasa perlu kepada Allah, iftikar. Waz-zullu, merasa hina, ya. Di antara hamba-hambanya dia merasa hina karena sudah pernah berbuat dosa. Masalahnya dosa yang pernah kita lakukan itu kita tidak pernah tahu apakah dosa itu termasuk dosa besar dan dosa kecil, dan apakah dosa yang kecil itu ataukah dosa yang besar itu. Dosa kecil saja Allah tidak pernah mengatakan dan menjelaskan bahwasanya dosa kecil itu adalah dosa yang tidak akan menyebabkan murkanya Allah. Tidak. Bisa jadi dosa kecil itu bisa menyebabkan murkanya Allah, apalagi yang dosa besar. Gitu. Jadi semua manusia sudah pernah berdosa. Bagaimana dia tidak merasa bahwasanya dirinya hina di antara manusia yang lainnya kepada Allah, sementara dia sudah pernah berdosa, dan dosa yang pernah dilakukan dan pernah kita lakukan itu bisa menjadi sebab kita dimurkai untuk selama-lamanya. Gitu loh. Sehingga camkan baik-baik ya, terutama untuk kita semuanya ya. Kalau kita bisa mempermudah urusan orang lain, permudah. Jangan dipersulit. Camkan baik-baik ya. Karena apa? Perilaku kita itu akan mengundang perilaku Allah kepada kita. Kalau kita rahmat kepada seorang hambanya, kita akan dirahmati Allah Ta'ala. Kita mempermudah urusannya hambanya, kita akan permudah urusan kita. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan dalam hadis Nabi SAW, Innallaha fi aunil abdi ma kana fi auni akhi. Allah Ta'ala berada di dalam pertolongan seorang hamba, sementara hamba itu di dalam pertolongan saudaranya. Jadi kalau kamu ingin dipertolong Allah Ta'ala, kalau kamu berada dalam keadaan ingin ditolong Allah Ta'ala karena kamu punya utang banyak, karena kamu punya masalah yang besar, kamu punya ini terhimpit dan sebagainya, tolong orang. Kamu nggak mau sakit, bantu orang sakit. Jenguk orang sakit. Kamu nggak mau terlilit utang, bantu orang utang. Gitu. Maka nanti Allah Ta'ala akan bantu dengan kadar apa yang kamu lakukan kepadanya. Itu. Oleh karenanya, jadi jangan sampai kemudian sifat yang ada dalam diri kita itu kemudian memunculkan suatu sifat yang bercabang bermuara daripada hawa nafsu. Itu yang perlu ditekan itu loh, yang perlu ditekan terus. Karena hawa nafsu harus kita yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Kita yang mengendalikan. Di antaranya adalah yang harus kita pastikan pada kita masing-masing, dosa yang kita lakukan sudah entah berapa jumlahnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Semuanya mengakui? Semuanya? Semuanya mengakui nggak? Apa ada yang nggak berdosa di sini? Semuanya mengakui kan? Bisa kalian tulis dosa kalian sampai 100, ada kira-kira? Bagus. Dan kenapa para istri itu nggak mau mengakui dosanya pada suami? Di depan gurunya aja mau mengakui, pada depan suaminya nggak mau mengakui. Kalau suaminya mengatakan, ayo kamu pernah berdosa apa aja sama aku? Enggak, aku nggak pernah berdosa. Tapi kok depan gurunya aja, iya 100 masih kurang. Tapi kok depannya suaminya, makanya kan jadi jarang sekali ada seorang yang kemudian dia bisa menjadi murabbi bagi istrinya, itu jarang. Jadi kalau mau cari murabbi, jangan cari murabbi dari suaminya. Karena sulit sekali mau dapat murabbi dari seorang suami, kecuali seperti Mukarramah ya. Mukarramah bisa mereka murabbi dari Habib Hasan. Karena beliau dari mulai menikah dari awal sudah mencanangkan untuk menghormati dan memuliakan dia sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz. Walaupun dia dalam keadaan telanjang, walaupun dia dalam keadaan ini, dia tetap menahan dan menjaga dirinya. Itu caranya. Kalau kita tidak, kita biasa melihat suami dalam keadaan seperti itu, terbuka dan sebagainya. Dan kita tidak menutupi pintu hati kita.
Jangan sampai kita itu melihat kekurangan itu. Nah, sehingga kemudian kita meremehkannya. Nah, dan untuk kita menjadikan dia sebagai guru sulit sekali. Mendengarkan dia nasihatnya sulit sekali. Nah, sehingga kemudian muncullah sebuah kaidah yang berbunyi awwalu ma yuhramu barakatul alim ahluhu wa waladuhu wa ahlu baladihi. Pertama kali yang diharamkan daripada keberkahan seorang alim adalah istrinya, anaknya, dan warga sekitar orang alim itu. Karena dia lihat dia orang biasa. Habibullah Haddad punya tetangga, banyak orang datang kepada Habibullah Haddad sampai heran, ngapain kamu datang ke Habibullah Haddad? Dia orang buta kok. Dia orang buta, ngapain kamu datang ke Habibullah Haddad? Baru dia ngomong begitu, Habibullah Haddad jalan enggak pakai apa tongkat, jalan sendiri. Jadi dikeluarkan karamahnya beliau gitu. Jadi untuk supaya menguatkan. Nah, ini melihat basyariahnya, tidak melihat khususiyahnya. Tidak melihat keistimewaannya, tapi lihat bagaimana perilaku kesehariannya yang dilihat. Makanya banyak, tidurnya ngorok, ngomongnya begini, begitu, dan sebagainya. Nah, itu yang dilihat. Nah, sementara kalau murid melihat pada gurunya itu dengan melihat ini orang Masya Allah, ini begini, begini, begini. Nah, sedangkan harga daripada pemberian seorang guru, seorang soleh, seorang wali, dan sebagainya, itu al-madad fil mashhad, di dalam keyakinan gitu. Karena mereka itu bukan pemberi aslinya. Pemberi aslinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau seumpama kita melihat basyariahnya sama seperti Sayyidina Abi Lahab yang melihat ponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Dia ponakanku, orang biasa kok gitu. Ngapain kamu itu sampai mengkultuskan dia sebagai seorang nabi dan seorang rasul gitu. Sehingga dia nggak dapat apa-apa. Sehingga Abu Bakar Siddiq, dia melihat Nabi keistimewaannya, sehingga dia mendapatkan kemuliaan, bahkan menjadi orang yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad nomor 2 gitu. Karena melihat khususiyahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi semua orang, kamu sudah mengakui ya. Jadi caranya bermujahadah pada diri sendiri gini. Kalian mengakui, kalian semua punya dosa. Ada dosa kecilnya, ada dosa besarnya, ada dosa nanggungnya. Nah, yang mana yang bikin murka Allah? Nah, kita nggak tahu. Tapi bisa jadi yang besar, bisa jadi yang nanggung, bisa juga jadi yang kecil, bisa. Nah, bisa berkemungkinan. Nah, kenapa? Kalau kamu itu sudah menjawab, itu bisa menjadi kemungkinan Allah murka. Sampai sekarang Allah masih murka karena dosa-dosa itu. Kamu tidak pernah merasa hina di antara hamba Allah gitu loh. Itu loh maksudnya. Mujahadahnya seperti itu caranya. Jadi jangan pernah setiap muncul ingat dosa itu. Dosa yang menjadikan kamu dimurkai Allah itu gitu loh. Nggak usah diingat dosanya itu apa, tapi ingat dosa yang menyebabkan kamu itu kemudian dimurkai Allah. Jadi kamu nggak merasa sok diri gitu loh, nggak merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita mujahadati dalam diri kita, itu seperti itu. Urusan orang, nanti kamu itu turun harga dirinya depan orang, itu terserah mereka. Yang penting yang menentukan harga diri seseorang, yang menentukan haibah, yang menentukan seseorang itu berharga atau tidak bukan manusia, tapi menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa merubah apa-apa, nggak. Mereka itu fungsinya cuma sebagai saksi saja, tidak lebih daripada itu. Mereka menyaksikan, tidak bisa mereka menampakkan yang sebenarnya, tidak bisa. Mereka merubah dengan keinginan kita atau keinginan mereka, tidak bisa. Mereka hanya menyaksikan saja. Sama seperti orang yang melihat di televisi sinetron dulu. Ada sinetron bagus, apa itu? Judulnya Bawang Merah, Bawang Putih. Yang baik mana? Bawang putih, bawang merah. Yang jahat yang mana? Yang di penjara yang mana? Yang merah. Akhirnya yang merah, ya kan? Akhirnya senang yang mana? Yang putih. Tapi akhirnya setelah menderita sekian lama. Jadi kita menyaksikan aja, ditanya, kalian tuh saksi semuanya. Kalian bisa merubah. Kalian bukan sutradara. Kalian juga bukan pelaku. Nah, kalian itu fungsinya cuma seperti itu. Allah sutradaranya. Jadi kalian jangan lebih daripada apa yang menjadi pekerjaan Allah. Jangan memvonis orang. Oh berarti ini begini, jangan.
dia mendahului, ya, apalagi sampai meramal-ramalan atau sok-sok ramal, jangan, itu bukan pekerjaan orang soleh itu. Nanti bakal terjadi begini, enggak ada, Rasulullah enggak pernah begitu, enggak pernah. Kecuali sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu bukan ramalan, sesuatu yang akan terjadi memang. Tapi kalau bukan Nabi jangan. Kalau Nabi itu wajib menyampaikan, dan apa yang disampaikan Nabi pasti akan terlaksana. Tapi kalau kita nggak usah sok-sokan biar kita membuat sesuatu yang sensasi, biar kita menjadi seseorang yang sensasional gitu. Jangan, buat apa? Apa yang akan kita dapatkan dari mereka yang semacam itu? Nggak usah. Jangan kita buat sesuatu yang membuat kita akhirnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian wal izz wal istikbar munaqidani lahuma. Sedangkan kamu merasa mulia dan merasa sombong itu adalah dua sifat yang bertolak belakangan daripada dua sifat itu. Li'annahuma min sifatur rububiyyah. Karena dua sifat itu adalah sifatnya Tuhan, sifatnya Allah. Paham? Is dan istikbar itu sifatnya Allah. Jangan ada dalam diri kita. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u ridai wal adamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu wala ubali. Jadi yang namanya merasa besar, merasa agung, ya, itu adalah pakaianku. Dan yang namanya sifat sombong itu adalah ridaku. Maka barang siapa yang mencabutnya dariku salah satu daripada keduanya, aku akan jerumuskan mereka dan aku akan musuhi dia dan aku tidak peduli, gitu. Nah, sehingga hati-hati dengan sifat sombong, karena sifat itu akan mencelakai dirinya sendiri yang melakukan sombongan itu. Karena semua yang dia miliki itu datangnya daripada Allah. Sehingga ketika seorang itu sudah mulai sombong, maka berarti dia telah memulai suatu drama yang akan menjadi sebab dia bangkrut atau kehilangan apa yang dia sombongkan lainnya. Jadi hati-hati, ya. Jadi kembalikan semua itu milik Allah. Yang ada cuma titipan saja. Bagaimana kamu merasa sombong dengan sebuah titipan, gitu. Nah, tapi yang harus kamu rasa itu adalah merasa mulia. Sama seperti Ustadz nih, ini Ustadz punya HP, ini HP-nya Ustadz. Ustadz ditujukan kepada Rahma, murid Ustadz. Nah, murid Ustadz kan banyak. Kenapa kok Rahma? Nah, gitu. Kalian iri, kan? Jadi kenapa kok Rahma sih Ustadz yang dapat, kok bukan yang lainnya? Gitu. Nah, jadi nggak usah. Kalian tanya pada Ustadz itu kurang ajar itu namanya. Kenapa katanya Ustadz? Antum kan semua murid anak. Apa kata anak? Mau kasih Rahma, mau kasih istighfarin atau siapa, itu kan serahana, ya kan? Nah, ngerti nggak? Nah, jadi seperti itu. Tapi dia walaupun cuma titipannya Ustadz, bukan milik dia, tapi dia merasa bangga nggak? Kenapa? Karena HP-nya Ustadz adalah sama dia. Sehingga apa? Dikenal sama orang. Wah, dia itu punya HP-nya Ustadz Segap sama dia. Harusnya kita yang punya itu merasa seperti itu. Alhamdulillah kita punya ilmunya Allah. Alhamdulillah kita punya hartanya Allah. Alhamdulillah kita punya jabatan yang Allah berikan pada kita. Harusnya merasa bangga. Nah, harusnya merasa mulia. Harusnya tambah dekat pada Allah. Harusnya begitu. Itu namanya titipan, itu seperti itu, gitu loh. Ini enggak merasa memiliki. Saya berusaha sendiri. Saya capek ini carinya dan sebagainya. Yang terjadi seperti itu. Nah, itu sifatnya Allah, itu diambil seperti itu. Marah Allah. Nggak boleh kita merasa seperti itu. Itu makanya kata munaqidani lahuma li'annahuma min sifatir rububiyyah wala khaira fit ta'a idza lazima anha syai'un mimma yunaqid sifatil ubudiyyah li'annaha tukhbituha wa tubtiluha kama la mubalata fil ma'siyah, sebagaimana tidak peduli dengan maksiat idza lazimat ha sifatul ubudiyyah, yang penting masih diiringi dengan sifat ubudiyah. Ya namanya hamba, terus gimana? Saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Saya sudah berusaha untuk tidak melakukannya, tapi akhirnya terjerumus juga. Nah, itulah saking dhaifnya seorang hamba, ya Allah ampuni dosa saya. Nah, dia mengakui seorang hamba, dia tidak mampu kecuali Allah yang berkehendak. Gitu. Sehingga apa? Dia nggak mau lagi melakukannya. Dia bertobat kepada Allah Taala dan memohon kepada Allah Taala supaya diberikan kekuatan untuk tidak bisa melakukannya. Nah, itu berarti betul-betul menampakkan sifat ubudiyah pada dirinya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Lianna aidan tamhuha wa taziluha. Wala Sayyid Abu Madyan radhiyallahu anhu
Inkisarul 'asi khairun min saulatil muti'. Jadi seseorang asi tapi dia merasa sedih ya, merasa sedih, merasa kecewa, merasa hancur hatinya karena perbuatan maksiat yang dilakukannya, itu lebih baik daripada suatu berapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wa kana Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu katsirar raja li ibadillah. Adalah Abul Abbas Al-Mursi, walaupun dia seorang wali yang besar ya, dia itu banyak sekali meminta harapan kepada hamba-hamba Allah. Coba. Al-ghalib alaihi syuhud was'ar rahmah wa kan yakrimun nas ala qadri rutbatihim inda Allah Ta'ala hatta annahu rubbama dakhala alaihi muti'un fala ya'ba'u bihi wa rubbama dakhala alaihi asin fa akramahu. Dan adalah dia itu menghormati banyak orang dengan kadar martabat mereka di sisi Allah SWT, sampai-sampai mungkin saja mereka datang dalam keadaan taat kepada Allah tapi dia tidak dipedulikan olehnya. Dan ada juga seorang yang bermaksiat datang kepadanya tapi dipedulikan olehnya gitu. Nah, paham? Jadi lianna zalika ta'ata wa huwa mutakabbirun bi amalih nadirun li fi'lih. Karena dia ketika datang, orang yang taat itu dalam keadaan sombong dengan amalnya. Tapi yang ahli maksiat dia datang dengan hormat kepada wali. Dia perlu untuk mendapatkan pertolongan Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, dia datang kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Itu lebih baik daripada yang datang dia merasa bangga, merasa congkak dengan amalnya gitu. Wa dzalika 'asi dakhala 'alaihi bi kasrati ma'asihi wa zillatu mukhalafatihi gitu. Sedangkan orang yang maksiat itu datang kepadanya, dia merasa dirinya banyak sekali berbuat maksiat dan sangat hina apa yang dilakukannya dari mukhalafah itu. Wa qad qaddama mislu hadza inda qawlihi la ya'dumu dzambu indaka adamatun tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa min hadzal ma'na ma rawa an Abban bin Iyash annahu qala kharajtu yawman min indi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bil Basrah fa ra'aitu janazatan yahmiluha arba' min az-zinj wa lam yakun ma'ahum rajulun akhar. Fa qultu subhanallah bisuqil Basrah wa janazatu muslim la yushayyu ahadun fala akunanna khamisuhum famadaitu ma'hum falamma wada'uha bil musalla qalu li taqaddam faqultu antum aula bihi wa qalu kulluna sawa fataqaddamtu fa sallaitu alayhi wa qultu lahum mal qissa wa qalu aktsartana aktaratna tilkal mar'ah qalat faqa'adat hatta dafanuhu falamma kana ba'da sa'atin insarafat tilkal mar'ah wa hiya tadhak fadakhala qalbi syai'un faqalat la yunjika illa bisidq ahbirini mal qissa faqalat inna hadha ibni ma taraka syai'an min ma'asi illa fa'alahu famarida mundu 3 ayyam faqala ya umma idza mittu fala tukhbiri biwafati jirani fa innahum la yahdurun janazati wa yashmituna bi mauti waktubi ala khatimi hadza la ilaha illallah Muhammad Rasulullah waj'alihi ala kafani fala'allallah yarhamuni bihi wadu'i rijlaki ala khaddi wa quli hadza jazaa'u man asallah fa idza dafantani farfa'i yadayki ila Allah ta'ala wa quli inni raditu anhu farda anhu falamma mata fa'altu jami'a ma awsa bihi falamma rafa'tu yadayya ila sama' sami'tu sawtahu bilisanin fasih insarifi ya umma faqad qadimti ala rabbin karim rahim wa irghadbanin alayya fa inna ma dhahikat min hadza fa inna ma dhahiktu min hadza. Ya, pernah suatu waktu katanya ada cerita di mana datang Sayyidina siapa namanya di Sukul Basrah. Faham? Kharatu yawman min inda Iyas bin Abbas, namanya Aban bin Iyas. Dia datang. Faham? Kharatu yawman min indi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bil Basrah. Faraitu janazah, dan aku melihat ada jenazah yang dibawa 4 orang perempuan, walam yakun ma'hum rajulun akhar. Tidak ada seorang yang membawanya lain gitu loh.
Faqultu subhanallah bisukil basra wa janatum la syai'a ahadun falakunanna khamisuhum. Famadaitu ma'ahum falamma wada'uha bil musalla qalu li taqaddam. Faqultu antum aula bi. Faqalu kulluna sawa. Fataqaddamtu fasallaitu alaihi wa qultu lahum mal qissah. Nah, jadi ternyata ini adalah seorang ahli maksiat yang dia itu ditanamkan dan dikuburkan sendiri oleh ibunya karena wasiat daripada anaknya, di mana anaknya itu ketika Sayyidina Aban bin Iyas itu keluar daripada majelisnya Anas bin Malik, dia melihat ada jenazah yang cuma diantar oleh 4 orang saja yang tidak layak gitu, sehingga kemudian akhirnya bagaimana di Basra banyak orang cuma diantar 4 orang saja. Maka kemudian dia ikut serta bersama mereka. Sesampainya di masjid, akhirnya dia jadi imam, disolati. Lalu kemudian ketika dia tanya apa ceritanya begitu, nah, setelah dikuburkan, maka ada seorang wanita yang dia bercerita, ini adalah anakku. Dia itu adalah seorang yang ahli maksiat, tidak ada satu maksiat pun kecuali dia sudah melakukannya. Dan dia berwasiat kepadaku, nanti ibu, kalau aku meninggal jangan kasih tahu orang, karena kalau mereka itu tahu, mereka tidak akan datang untuk bertakziah kepadaku. Bahkan mereka itu akan senang, bahkan mereka akan gembira karena kematianku. Dan ini cincinku itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadikan di jenazahku, di kain kafanku. Dan nanti waktu engkau yang lahatkan, maka jadikan kakimu wahai ibu di pipiku, dan kau katakan, ya Allah, aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia gitu. Maka setelah itu dikuburkan. Begitu dikuburkan, subhanallah, si ibu ini mendengar gitu. Wahai perempuan, ibu, kamu itu datang kepada seorang Tuhan yang mulia, yang dia itu menerima semua. Maka saksikanlah bahwasanya anakmu sudah aku ampuni dosa-dosanya gitu. Jadi ini salah satu contoh, lihat bagaimana orang yang penuh dengan dosa hanya karena ridho daripada seorang ibu yang tidak disaksikan oleh banyak orang dengan kesalehan, tapi lihat akhirnya dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak ada yang tahu pasti ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan seorang yang ahli maksiat. Bisa jadi yang ahli maksiat sekarang yang kita lihat, dia itu nanti akhir umurnya mendapatkan ridhonya Allah taala. Tapi yang seperti kita, yang ahli taat, belum tentu kita meninggalnya juga seperti itu. Naudzubillah gitu ya. Semoga kita termasuk yang husnul khatimah insyaallah. Allah SWT